Mari kita sama-sama memasuki hari ini pembahasan kita di dalam tema besar kita The Precious Calling of Wife and Mother, yang mana subtemanya adalah di manakah ayah? Di manakah ayah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang bukan saja menjadi pergumulan daripada orang Kristen, tapi seringkali ini menjadi pergumulan daripada banyak orang-orang di luar sana di dalam masyarakat bangsa yang kemudian bergumul dengan konteks kehidupannya, khususnya kehidupan berkeluarga. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita sama-sama masuk di dalam pertemuan kita ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah yang mengadakan keluarga di tengah-tengah alam ciptaan ini. Dan Engkau juga yang mengaruniakan rancangan agung Tuhan, keselamatan melalui keluarga-keluarga yang dipilih Tuhan. Dan kami tahu bahwa keluarga adalah Tuhan hadirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah pada hari ini lagi ketika kami merenungkan firman, Engkau mengoreksi kehidupan kami sebagai keluarga Kristen. Dan Engkau memulihkan kami melalui firman Allah, sehingga hidup kami sebagai suami, istri, dan anak-anak boleh berjalan bersama-sama dalam kesatuan hati kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, saya akan baca dua teks Alkitab di dalam Efesus dan Kolose, dua teks yang merupakan paralel. Efesus 5 ayat yang ke-22, 24 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 33 dari Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 Efesus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 6 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan renungkan dua poin besar saja berkaitan dengan subtema kita, di manakah ayah. Saya akan ajak saudara melihat mengenai situasi problematika kehidupan kekristenan maupun kehidupan masyarakat luas terkait dengan ayah yang hilang. Ayah yang hilang ini bukan berarti bahwa ayah tidak ada. Tetapi ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga yang sering kali menjadi titik problem, titik masalah dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, ayah yang hilang itu berkaitan dengan ayah yang tidak berfungsi. Ayah yang tidak berfungsi dalam menjalankan panggilan dia di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya akan ajak saudara melihat beberapa pandangan daripada orang-orang ini. Weldon Hardenbrock itu dia bilang begini.
Keluarga adalah suatu keberadaan yang diciptakan Allah, yang secara alami menyediakan jiwa bagi setiap bangsa dan harus dipelihara serta dilindungi melalui fungsi kebapaan. Karena itu jiwa suatu bangsa akan mengalami krisis secara luas jika laki-laki mengabaikan atau meninggalkan peran yang Allah telah berikan sebagai ayah yang bertanggung jawab bagi kesejahteraan jasmani dan rohani orang-orang di sekitarnya. Weldon Hardenbrock ini bicara mengenai fakta yang sedang dialami di dalam masyarakat Amerika, yang dimana mereka mengalami krisis. Dan krisis utama di dalam masyarakat itu adalah, kesimpulan umumnya adalah ayah itu hilang. Ayah itu tidak berfungsi, saudara. Sehingga sekali lagi kita akan mendapati bahwa betapa banyaknya kesukaran yang terjadi bukan saja di dalam keluarga tetapi juga di dalam bangsa. Saudara, di dalam kalimat dari Weldon Hardenbrock ini dia bilang bahwa jiwa suatu bangsa itu terletak pada keluarga. Maka itu berarti bahwa segala persoalan masyarakat umumnya saudara, itu adalah berakar kepada keluarga. Jika keluarga itu adalah keluarga yang memang hidupnya beres di hadapan Tuhan, maka otomatis itu akan membuahkan berkat kepada sesamanya dan menghasilkan berkat juga bagi gereja dan bangsanya. Itu adalah sesuatu yang merupakan prinsip yang Alkitab itu berikan sejak di dalam creation. Kemudian Lawrence Fox ini dia bilang, ya, ini adalah seorang sosiolog. Jadi saya merasa bahwa pertimbangan mengenai ayah yang tidak berfungsi ini bukan saja dilihat daripada kacamata Alkitabiah, tetapi saudara juga harus lihat dari kacamata psikolog, kacamata sosiolog itu bagaimana. Ini adalah seorang sosiolog yang melakukan penelitian. Dan kemudian dia menyatakan begini. Ya, dia bilang begini, pada akhir abad ke-19 saudara, bahkan sudah mulai dari pertengahan abad ke-19, untuk pertama kalinya secara sosial dan moral, laki-laki itu, ya, peran laki-laki itu diterima untuk kemudian tidak terlibat dengan keluarga mereka. Di mana laki-laki itu tidak memiliki peran lagi di sana, ya. Artinya secara moral, secara sosial, peran laki-laki yang harusnya terlibat di dalam keluarga itu secara secara kontekstual pada waktu itu berhenti. Jadi saudara, kita mengetahui sejak kapankah peran laki-laki itu secara umum di Amerika maupun secara umum di wilayah luas, ya, di wilayah luas negara-negara di dunia ini, saudara, kapankah itu kemudian berhenti, tanggung jawab ayah itu tidak berfungsi lagi. Di dalam pandangan daripada Lawrence Fox ini, saudara, sosiolog ini, dia bilang begini, ini terjadi pada akhir abad ke-19 dan saudara tahu bahwa ini dipengaruhi oleh revolusi industri. Saudara, dan saya tahu bahwa sebelum revolusi industri, kehidupan daripada keluarga adalah kehidupan yang berpusatkan di dalam keluarga. Ekonomi ada di sana, usaha bisnis yang dilakukan oleh suami didukung oleh sang istri, di mana di dalam keluarga. Anak-anak juga begitu, ketika mereka pulang sekolah, mereka akan membantu orang tuanya. Berpusat di mana? Di dalam keluarga, Para tamu, orang-orang akan datang dan kemudian berbelanja ke rumah mereka. Tetapi setelah revolusi industri adalah yang terjadi, laki-laki kebanyakan pergi meninggalkan rumah. Sehingga yang membimbing dan kemudian mengarahkan anak-anak di dalam keluarga itu kebanyakan adalah perempuan, istri atau ibu. Jadi di dalam hal ini, saudara, Lawrence Fox ini bilang bahwa di dalam konteks akhir abad ke-19 untuk pertama kalinya secara sosial dan moral diterima laki-laki untuk tidak terlibat dengan keluarga mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa orang-orang Amerika, tentu ini penelitiannya difokuskan di wilayah Amerika. Orang-orang Amerika meninggalkan tanggung jawabnya yang diberikan Tuhan untuk kepemimpinan moral dan spiritual di rumah, sekolah, dan di sekolah minggu. Saudara, ini kan bukan fenomena yang hanya terjadi di wilayah Amerika, bukan? Di Indonesia hari ini saudara juga berjumpa dengan fenomena yang sedemikian. Di dalam wilayah TK, SD, sekolah minggu, Sunday school, yang dominan untuk memimpin di sana bukan laki-laki tetapi perempuan. Dan itu terjadi sekali lagi pada akhir abad ke-19, itu secara moral, secara sosial itu diterima. Laki-laki tidak terlibat lagi di dalam tugas tanggung jawab sedemikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat juga di dalam tulisan daripada Marion Levy ini, ya, dalam tulisannya Modernization, dia bilang begini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia sebagian besar anak laki-laki dan perempuan kecil terus dibawa, ya, dominasi dan pengawasan langsung wanita sampai mereka mencapai kedewasaan.
Jadi ini adalah hal pertama yang terjadi di dalam sejarah, dalam perkembangan sejarah. Saudara dan saya melihat di sini bagaimana disfungsinya ayah itu bukan saja terjadi dalam keluarga Kristen, tetapi terjadi secara meluas di dalam seluruh wilayah negara-negara yang ada di dunia ini, saudara ya. Kita lihat bahwa salah satu penelitiannya itu adalah di Amerika. Tetapi saudara dan saya melihat bahwa ini adalah fenomena yang sekali lagi dihadapi oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen. Hilangnya ayah-ayah yang berfungsi di dalam panggilan mereka secara moral, secara sosial, secara rohani di dalam kehidupan anak-anak mereka. Baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Sehingga berkebalikan adalah apa? Peran perempuan, peran wanita itu mengambil tampuk kepemimpinan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan bagi saya ini adalah sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan, saudara ya. Kenapa, saudara? Mari kita lihat hal yang kedua. Ini adalah gambaran hilangnya fungsi ayah di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga juga. Nah, apa yang kemudian saudara dan saya lihat menjadi sebuah kecelakaan? Jika ayah itu tidak melakukan fungsinya yang benar di dalam keluarga dan masyarakat. Ini adalah penggenapan terhadap kutukan Allah. Kutukan Allah di dalam Kejadian. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Perhatikan argumentasi Allah itu memberikan kutukan kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Argumentasi Allah menghukum Adam adalah karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Itu adalah hal yang merupakan dasar saudara dan saya menerima kutukan Allah. Kutukan Allah khususnya laki-laki. Dan kemudian kutukan Allah ini akhirnya berimbas kepada kepemimpinannya sebagai seorang ayah di dalam keluarga, juga di dalam sosial dan dalam kehidupan kerohanian. Nah, mari kita lihat apa dampaknya hilangnya figur ayah bagi anak-anak. Edwin Cole itu bilang begini, "Father absent as the curse of our day." Ini adalah sebuah kutukan. Absennya ayah, hilangnya ayah dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya di dalam keluarga adalah kutukan bagi kita di zaman ini. Saudara jangan pikir di dalam keluarga Kristen ada ayah tapi ayah nggak menjalankan fungsi itu sebagai sesuatu yang normal saja. Ini adalah normalisasi dosa. Karena apa? Saudara menyetujui apa yang terjadi di dalam akhir abad 19 yang tadi dikatakan oleh sosiolog tadi. Itu adalah sebuah curse, sebuah kutukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita lihat bagaimana dampak hilangnya figur ayah ini bagi anak-anak. Saya ajak kita lihat bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Dan saya kira fenomena ini sekali lagi terjadi dalam kehidupan keluarga kita dan juga keluarga-keluarga lain di luar kekristenan. Yang pertama, anak laki-laki mengalami apa yang disebut dengan kehancuran emosi. Ketika mereka di dalam keluarga mereka kehilangan karakter ayah. Apakah karena memang ayahnya masih ada tetapi tidak menjalankan tugas atau fungsinya, panggilannya sebagai ayah, ataukah karena ayah itu meninggal dunia ketika anak itu misalnya baru dilahirkan atau baru beberapa bulan atau baru beberapa tahun saja usianya, ayahnya meninggal dunia. Nah, ini akan terjadi, saudara, akan terjadi khususnya jika ayah itu masih hidup dan tidak menjalankan fungsinya. Kehancuran emosi, kehilangan karakter ayah. Saudara, Weldon Hardenbrock itu dia bilang begini. Selain faktor biologis dan kimiawi yang memengaruhi kehidupan anak laki-laki sehingga dapat mengakibatkan masalah-masalah tertentu. Misalnya dia itu kemudian makin bertambah usia, tentu ada perubahan hormonal di dalamnya, perubahan-perubahan kebiasaan yang menimbulkan masalah-masalah di dalam relasi dengan orang tuanya ataupun relasi dengan dirinya sendiri. Kita tahu itu pasti mempengaruhi, tetapi dalam penyelidikan sesungguhnya Weldon ini mengatakan bahwa sesungguhnya masalah yang terbesar bagi kehancuran emosi anak laki-laki adalah hilangnya figur ayah. Hilangnya figur ayah. Saudara, ini adalah problem besar di dalam kehidupan keluarga.
Ayah yang kemudian tidak menjalankan fungsinya adalah kutukan bagi keluarga tersebut. Karena apa? Anak itu tidak melihat model atau peran laki-laki di rumah. Ini adalah sesuatu yang begitu sukar. Karena apa? Harga diri dia akan kemudian mengalami kehancuran. Saudara perhatikan, tidak ada model peran laki-laki di rumah maupun di sekolah, sehingga anak laki-laki belajar seolah-olah mereka adalah anak perempuan. Ini adalah model yang tidak mereka dapatkan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya berjumpa ada anak laki-laki yang wataknya itu mirip seperti anak perempuan. Coba perhatikan apakah fungsi ayahnya di dalam keluarga itu berjalan dengan baik. Ketika dia harus berdiri sebagai anak laki-laki yang bekerja, membantu orang tuanya, dia tidak bekerja, dia pasif. Menjadi anak laki-laki yang begitu pemalas dibandingkan dengan anak perempuan. Bahkan kalau saudara dan saya melihat justru anak perempuan hari ini kita menemukan bahwa dia kok lebih aktif ya. Lebih aktif dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki begitu pasif. Jadi saudara, kenapa kepasifan terjadi? Karena waktu dia ada dalam keluarga, dia hilang figur ayah ini. Ayah ini tidak menunjukkan model yang seharusnya. Kalau ayah itu ada, ayah tidak menjalankan peran, sehingga model peran laki-laki itu tidak bisa dia lihat. Tidak bisa dia lihat. Dan ini sekali lagi menjadikan kecelakaan besar bagi pertumbuhan anak laki-laki. Jadi kalau saudara sebagai ayah-ayah yang hari ini ikut mendengarkan PA, mari kita memperhatikan baik-baik peran kita, supaya jangan saudara berkontribusi bagi kecelakaan keluarga saudara dan anak-anak saudara. Lalu kemudian mari kita lihat dominasi guru perempuan di tingkat TK, di tingkat SD, dan di tingkat sekolah minggu. Ini sesuatu kebahayaan. Saya tidak sedang kemudian membuang peran perempuan di dalam mendidik anak-anak, baik di dalam usia TK, usia SD, ataupun di Sunday School. Saudara boleh terlibat. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam gereja-gereja, berapa banyak guru laki-laki di sekolah minggu? Bahkan kita sudah suarakan pengumuman, kita butuh guru laki-laki dalam sekolah minggu. Berapa banyak saudara laki-laki, pemuda laki-laki di dalam gereja kita yang menyerahkan diri sebagai guru sekolah minggu? Kebanyakan mereka katakan, ibu guru saja, istri saya saja yang maju. Saudara di mana? Yang laki-laki ada di mana? Saudara, ini menjadi kecelakaan. Sadar atau tidak sadar, engkau kaum laki-laki mencelakakan gereja. Mencelakakan keluargamu. Dengan cara saudara melepas tanggung jawab itu. Dan membiarkan perempuan saja yang maju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak sedang mengabaikan tugas dan peranan seorang perempuan di dalam pendidikan anak-anak. Tetapi kalau perempuan saja yang berjalan, itu tidak seimbang. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menghancurkan emosi daripada anak laki-laki dalam pertumbuhan mereka. Pertumbuhan mereka secara moral, pertumbuhan mereka secara rohani. Saudara, mereka tidak mendapatkan model peran laki-laki seperti apa. Saudara dan saya sebagai perempuan, kita akan mewujudkan karakter perempuan kita dalam pendidikan, bukan? Saudara tidak berperan seperti laki-laki, bukan? Walaupun hari ini saudara lihat ada perempuan yang kayak tomboy, saudara. Tomboy yang kelaki-lakian begitu. Tetapi saudara, di dalam kondisi sedemikian pun saudara harus ingat, itu ada kekurangan di dalam peran orang tua. Kenapa sampai dia punya sikap seperti itu? Laki-laki jadi keperempuan-perempuanan, perempuan jadi kelaki-lakian. Kenapa bisa begitu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Hans Sebald di dalam tulisannya mamism, saudara ya, isme saudara. Ini bukan soal maminya, tetapi mamism. Dia menyatakan begini, anak laki-laki secara fundamental dalam proses belajar di TK, SD, dan di sekolah minggu yang didominasi oleh pengajar wanita, secara terus-menerus diajar dan dipimpin oleh agen yang tidak boleh ditiru dalam perannya sebagai anak laki-laki. Anak laki-laki nggak boleh tiru peran perempuan, saudara. Kalau begitu, saudara, wajar hari ini LGBT berkembang dengan begitu pesat dan Alkitab nggak bisa bicara apa-apa. Padahal Alkitab sudah membicarakan dengan tegas mengenai prinsip perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika LGBT berkembang pesat, negara Kristen tidak bisa menyuarakan Alkitab. Karena apa, saudara? Memang sudah dihancurkan dari dalam keluarga sendiri. Di dalam tatanan masyarakat tersebut sudah dihancurkan. Dengan cara apa, saudara? Didominasi oleh pengajar wanita.
Ini menjadi salah satu topik perbincangan kami di dalam rapat sinodal gereja kita beberapa waktu yang lampau. Dan kemudian kita mulai memikirkan untuk sekali lagi membawa masuk kaum laki-laki ke dalam jenjang TK, jenjang SD, dan jenjang sekolah minggu. Waktu kemarin anak saya ikut bridging class, lalu kemudian biasa pengajarnya perempuan. Kemarin itu pengajar laki-laki. Begitu dia buka Zoom-nya, dia langsung bilang, "Good morning, Miss." Saya bilang bukan Miss, Sir. Karena selama ini otaknya dia tuh ingatnya apa? Perempuan saja yang mengajar. Lalu setelah itu guru laki-laki ini kemudian mulai mengajar. Saya memperhatikan bagaimana karakter daripada guru laki-laki ini ketika mengajar. Saudara, kesan yang saya tangkap sebagai orang tua pendamping adalah anak-anak saya, anak perempuan saya mendapatkan karakter perempuan, bukan karakter laki-laki. Jadi saudara, itu sudah ada bias di sana. Pengajarnya guru laki-laki. Tetapi saudara, guru laki-laki pun waktu menyampaikan pengajarannya, anak saya, bahkan saya sendiri sebagai pendamping anak saya, mendapatkan kesan karakter yang ada pada guru laki-laki ini bukan menampilkan karakter laki-laki. Jadi saudara, ini sesuatu bias yang bahaya sekali bagi kehidupan anak-anak kita. Dalam pertumbuhan mereka bagaimana saudara? Dan kalau kita melihat ini sebagai sesuatu hal yang simple, yang biasa, yang gak ada masalah, ini masalah pada diri kita. Kenapa cara pandang kita sedemikian? Karena kita sudah termasuk dalam sekali lagi normalisasi dosa. Jadi sekali lagi peran itu harus betul-betul dibedakan. Karakter laki-laki harus tunjukkan karakter laki-laki, karakter perempuan harus tunjukkan karakter perempuan. Tidak boleh saudara dan saya buat mix. Kalau mix saudara, akhirnya anak pun mix. Makanya sekali lagi saya katakan LGBT mendapatkan legitimasi melalui kehidupan gereja yang memixkan dua peran ini. Saudara, anak laki-laki di dalam kehancuran harga dirinya dan emosinya, anak laki-laki cenderung menjadi keperempuan-perempuanan dan pertumbuhannya dianggapnya sama dengan anak perempuan. Saudara, dalam perkembangan anak laki-laki tentu di dalam usia sekitar 11 tahun, kemarin saya baru diskusi dengan salah satu guru sekolah minggu dan orang tua murid dari guru sekolah minggu dari anak sekolah minggu kita, itu dia bilang gini, kok anak saya usia 11 tahun mulai bersolek, anak laki-laki nih, mulai buat rambutnya rapi, ya, pakaiannya yang dulu berantakan, ya selalu disuruh sama orang tuanya, yang rapi dong nak, yang rapi. Kali ini mulai rapi sendiri, mulai ada rasa suka. Ada emosi suka terhadap lawan jenis dan seterusnya. Saudara, itu adalah sesuatu pertumbuhan fisikal dan emosi daripada anak laki-laki. Tapi kalau itu tidak ditangani oleh sang ayah dengan baik, apa jadinya saudara? Kalau itu didominasi oleh sang ibu saudara, apa yang terjadi? Saudara akan berjumpa dengan laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang lemah gemulai, yang begitu pasif, yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Dan ini menjadi sekali lagi kecelakaan besar. Jadi peran seorang ayah harus masuk di situ saudara. Tidak boleh membiarkan istri jalan sendiri. Wes, anak-anak di bawah bimbingan istri saja. Biarkan saja. Biar nanti saya urus pekerjaan saja. Anak-anak urusan istri. Tidak begitu saudara. Itu adalah bagian daripada saudara menggenapi kutukan Allah dalam kehidupan keluarga saudara. Sekarang mari kita lihat. Yang kedua, dampak yang terjadi bagi kehidupan anak laki-laki bukan saja kehancuran emosi, kehancuran harga diri mereka dalam pertumbuhan mereka, tetapi juga kebingungan. Kebingungan dalam menentukan identitas diri. Kebingungan dalam menentukan identitas diri. Saudara, mari, kebingungan ini terjadi di mana? Ada konflik batin antara being good and being male. Kalau kita kan perempuan ya, jangan nakal-nakal ya. Kalau emosi jangan meledak-meledak begitu kan. Kita selalu mengajar anak-anak sedapat mungkin menguasai emosi dan seterusnya. Kita kan perempuan kan cenderung mengajar anak-anak kita seperti itu. Bagaimana menanggapi problem-problem ataupun segala macam ancaman dari luar kan. Biasanya kita mencoba untuk menjelaskan karakter anak perempuan itu seperti apa kepada anak-anak yang kita miliki ataupun anak didik kita di sekolah. Tapi saudara, kalau bagi anak laki-laki saudara, ini being good, ini menjadi seorang yang baik dan menjadi seorang laki-laki itu konflik. Jadi saya ini seharusnya punya karakter yang macam mana? Identitas saya ini bagaimana? Bagaimana saya menyikapi sebuah problem?
di dalam kehidupan saya. Kasus-kasus yang saya alami sejak saya masih kanak-kanak sampai saya dewasa nanti. Terutama di dalam masa kanak-kanak. Nah, implikasinya saudara, ketika terjadi konflik batin antara being good dan being male saudara, apa yang menjadi implikasinya? Being bad menjadi yang buruk, diasosiasikan, menjadi yang jahat, diasosiasikan sebagai being maskulin. Sebuah bentuk kejantanan. Ya, sebuah bentuk kejantanan dengan apa? Menunjukkan jagonya dia, menunjukkan kehebatan dia dalam perkelahian antar geng di dalam sekolah misalnya saudara. Kenapa bisa begitu? Karena dia confused, dia bingung. Ini being good nih sebenarnya bagaimana, karakter saya seperti apa, sikap saya seperti apa. Lalu kemudian being male ini bagaimana? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak laki-laki yang dididik dengan karakter perempuan itu akan berbahaya sekali. Karena apa? Sekali lagi, mereka menganggap bahwa kejahatan, perbuatan yang memberontak, perbuatan yang melawan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang benar sebagai menjadi jantan. Sesuatu yang memang menunjukkan kelaki-lakiannya mereka. Begitu ya. Di titik ini sekali lagi menjadi sesuatu yang merupakan kutuk bagi gereja, kutuk bagi keluarga dan kutuk bagi bangsa. Mari kita lihat beberapa pandangan daripada orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang ini. Weldon Hardenbrock itu dia bilang begini. Apa yang menyebabkan anak laki-laki itu secara khusus saudara, itu kemudian komit ya ke dalam segala bentuk kriminalitas yang begitu serius, khususnya di dalam sebuah negara, dalam hal ini Amerika. Dan dikatakan oleh Hardenbrock bahwa memang ada banyak alasan, tetapi kunci umumnya yang menjadi faktor penyebab anak laki-laki itu masuk di dalam kriminalitas yang begitu serius di wilayah Amerika adalah kehilangan figur ayah. Jadi saudara, menjadi baik dan menjadi seorang laki-laki itu confused di dalam batin mereka, menjadi sesuatu yang konflik, menjadi kebingungan dalam diri mereka, maka mereka mengambil langkah. Kalau begitu saya akan menunjukkan kelaki-lakian saya melalui apa? Tindakan kriminalitas. Karena apa? Karena kehilangan figur ayah. Saudara, ini gak usah di Amerika. Saya ambil contoh konkret di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di dalam kota Kupang. Saudara, waktu berjumpa dengan anak-anak yang minum minuman mabuk di pinggir jalan, atau anak-anak yang sering kali palakin mobil, kendaraan umum, angkot-angkot saudara, kalau lewat ya, dia suka minta kondekturnya kasih uang. Kalau nggak kasih uang ditodongkan pisau. Lalu anak yang suka isap rokok ya. Padahal anak-anak ini saudara, anak-anak ini adalah anak-anak yang aktif di dalam pemuda gereja. Aktif dalam pemuda gereja. Satu kali mama saya kasih kesaksian, dia pulang dari gereja, dia lihat ada anak masih minum mabuk. Pagi-pagi pulang dari gereja, dia baru pulang gereja, dia datang lihat anak masih mabuk di pinggir jalan. Lalu dia tanya, "Hei kalian, buat apa di sini?" Saya bilang, mama berani bicara dengan orang mabuk. Ya, saya dengan kuasa Kristus lah, masa saya dengan keberanian saya sendiri. Lalu mama saya bicara dengan anak muda ini, "Ngapain kalian di sini? Kenapa mabuk-mabukan? Pulang sana mandi, pergi gereja." Begitu. Nah saudara, ternyata dibalik daripada kehidupan anak-anak muda kami, dan saudara tahu yang biasa mabuk-mabukan, yang biasa ngerokok, yang biasa hidup dalam seks bebas, kaum laki-laki muda-mudi yang terlibat di dalam gereja adalah mereka yang kehilangan figur ayah. Punya papa iya, tapi di mana papa? Papa sibuk kerja, papa ngapain saja, papa bisa sibuk pelayanan tapi gak mikirin anak di dalam. Banyak sekali masalah-masalah, bahkan ayah yang selingkuh, ayah yang melakukan banyak tindakan-tindakan yang kasar kepada istrinya, kepada ibu mereka. Anak-anak itu melihat tidak ada figur ayah di sana. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka buat kejahatan. Mereka buat kejahatan karena mereka tidak menemukan being good, ya, being male itu bagaimana. Sebenarnya contoh yang seharusnya itu seperti apa? Tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Sehingga karena itu saudara, anak-anak terlibat di dalam kriminalitas yang begitu serius, begitu serius. Daniel Amneus itu dia bilang begini, keluarga tanpa ayah menghasilkan lebih banyak kenakalan dan gangguan kepribadian, disorder personality, daripada keluarga normal atau tanpa ibu. Sebuah keluarga yang normal, ada ayah, ada ibu,
dan menjalankan fungsinya dengan baik, ataukah sebuah keluarga yang mana ada ayah saja menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi ibunya entah meninggal dunia atau karena hal-hal lain tidak ada di situ. Yang jelas bahwa ibu ini bukan karena berselingkuh dan hal yang lain, tetapi kemungkinan karena sakit penyakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya atau mengalami kematian. Saudara, ini adalah sesuatu yang kemudian tidak terlalu menghasilkan kenakalan, tetapi kenakalan terutama terjadi di dalam kehidupan keluarga yang tanpa ayah. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang bukan sekedar ucapan kosong, tetapi sudah dijumpai di dalam lapangan kehidupan kita dan sudah melalui penelitian. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang betul-betul faktual dalam kehidupan kita. Weldon Hardenbrock itu dia bilang begini, penelitian dari psikolog dan sosiolog membuktikan bahwa bentuk baru dari disorder personality di antara kenakalan anak laki-laki diakibatkan oleh hilangnya figur ayah dalam kehidupan mereka. Anak laki-laki yang tidak peka. Saudara punya anak laki-laki? Ibunya butuh bantuan, angkat galon. Masa mamamu angkat galon, perkara kecil. Anak laki-laki ada di situ nggak peka. Ngapain? Asik nonton atau kerjain tugas dia. Angkat galon, saudara, nggak bisa peka. Kehilangan kepekaan karena apa? Karena papanya juga orang yang tidak peka. Karena papa tidak peka, anak tidak peka, saudara. Apa yang harus menjadi tugas daripada seorang ayah itu tidak dikerjakan. Hampir tanpa gairah yang tidak memiliki perasaan. Saudara pernah ketemu anak yang betul-betul, wow, anak ini cool banget ya, saudara ya. Gak ada perasaan. Emosinya itu benar-benar gak ada, saudara. Saudara, dalam hal ini dingin pun itu emosi, saudara. Tapi saudara, ini bicara mengenai anak yang kehilangan perasaan dia. Belas kasih dia, cinta kasih dia, itu hilang menjadi dingin. Saudara pernah berjumpa dengan suami yang dinginnya minta ampun, saudara? Bukan cuma dingin ya, mungkin kayak freezer ya, saudara ya. Udah betul-betul beku, saudara. Saudara, ini adalah tipikal orang yang kenapa bisa begitu? Karena ayahnya begitu, saudara. Gak ada emosi, gak ada cinta kasih yang ditunjukkan. Ataupun misalnya kalau dia marah, dia bisa tunjukkan amarahnya dengan tepat dan benar. Gak ada itu terlihat di dalam keluarganya. Maka dia menjadi seorang yang cool, dingin sekali. Dimanapun dia berada, tidak terganggu oleh emosi apapun. Saudara pernah berjumpa dengan anak laki-laki yang kayak begini, saudara? Susah ya. Kalau kita punya anak laki-laki seperti ini, saudara. Saya pun waktu membaca ini, saudara, saya stres. Stres kalau saya punya anak laki-laki dan dia gak bertanggung jawab, saudara, dengan keadaan yang sedemikian. Mau jadi apa nanti generasi ke depan dan keluarga-keluarga Kristen ke depan. Lalu kemudian orang yang seperti ini tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang dia lawan. Cenderung apa? Cenderung kemudian menunjukkan kejantanan dia dengan apa? Bing bet tadi. Kalau orang gak dengar dia, pakai apa, saudara? Kekerasan untuk hancurkan. Supaya apa? Otoritas dia, kepemimpinan dia didengarkan. Nah, ini adalah sebuah upaya-upaya yang terlihat dari kehidupan anak laki-laki yang merupakan buah daripada ayahnya. Ayahnya punya kesalahan sekarang kemudian diikuti oleh anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai keluarga Kristen hentikan kutukan ini, saudara. Jangan kita melanjutkannya, saudara. Mari kita kemudian mengubah cara hidup kita. Nanti kita lihat bagaimana ayah itu diubahkan. Tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang dia lawan, tidak ada penyesalan. Saudara pernah berjumpa dengan suami yang jiwanya sungguh-sungguh takut Tuhan, dan ketika dia buat kesalahan kepada istri atau anak-anaknya, dia bilang, saya minta maaf. Papa minta maaf karena papa sudah buat kesalahan A, B, C dan seterusnya. Dia jelaskan. Pernah saudara jumpa ini? Jarang ya, saudara. Kalau istri minta maaf, banyak kita temukan. Tapi kalau ayah minta maaf, saudara, itu tunggunya lama sekali ya, saudara. Lama sekali. Ayah itu gengsinya tinggi untuk bicara minta maaf, saudara. Saudara, kalau ayah yang tidak pernah memiliki penyesalan terhadap dosanya dan minta maaf, betul-betul berani minta maaf, saudara, itu menjadi sesuatu yang menghancurkan kehidupan daripada anak tersebut. Di dalam identitas diri dia, dalam hal kerohanian, dalam hal moral, itu dihancurkan. Lalu kejahatan seksual dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki terhadap anak-anak lainnya. Entah itu laki-laki atau perempuan, sejenis kelaminnya atau tidak sejenis. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi terjadi karena apa? Kita tidak kemudian mengabaikan anak-anak itu adalah anak-anak yang berdosa juga.
punya karakter hidup yang juga berdosa. Tetapi saudara, kita adalah orang tua yang memegang kontribusi tertinggi dalam kehidupan anak-anak kita secara pertumbuhan moral mereka, pertumbuhan mental mereka, pertumbuhan rohani mereka. Anak laki-laki bertumbuh menjadi pemuda dan laki-laki dewasa yang kasar dan jahat. Saudara, ini adalah mentalitas kehidupan daripada anak laki-laki yang tidak dapat menentukan identitas diri mereka dengan benar, peran mereka dengan benar. Karena apa? Karena kehilangan figur ayah dalam kehidupan keluarga mereka. Dan sedih sekali karena apa? Ini berdampak bukan bagi kehidupan mereka saja, tetapi bagi masa depan mereka, bagi keluarga itu sendiri, gereja dan bangsa. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Apakah ada dampak dari kehilangan absennya peran ayah di tengah-tengah keluarga? Ini juga berbicara mengenai kehancuran harga diri anak perempuan. Tentu saudara dan saya akan melihat banyak dampak, tetapi saya mau angkat beberapa dampaknya saja yang kita bisa lihat. Weldon Hardenbrock itu dia bilang begini, kehilangan relasi dan perhatian dari ayah sebagai kebutuhan esensial anak perempuan menghasilkan anak perempuan itu datang kepada kesimpulan ya tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yang membosankan. Seorang yang membosankan, serba membosankan. Bukan saja orang yang membosankan, tapi serba membosankan. Berarti dia merasa dia ditolak, bukan? Ketika dia meminta feedback dari ayahnya. Ketika anak perempuan saya, Stefani, saudara, kalau saya diberikan hasil pekerjaan dia kasih tunjuk sama saya, dia mengharapkan feedback, bukan? Dari saya, tapi dia itu akan jauh lebih senang kalau dia kasih tahu sama papanya. Saya nggak tahu ya apa perasaan daripada emosi daripada seorang anak perempuan. Kalau dia dapat pujian dari saya, dia senang juga. Tapi jauh lebih senang kalau dia bawa itu kepada papanya. Dia akan tunjukkan kepada papanya, Papa, Stefani sudah selesai menggambar. Jelek tidak Papa? Papanya bilang nggak jelek nak, itu bagus. Tapi ada waktu di mana kalau papanya memberikan feedback sesuatu yang tidak menyenangkan dia begitu sedih sekali. Contoh satu waktu di mana dia itu sulit mengikuti pelajaran, lalu kemudian dia ngambek dan dia marah-marah. Akhirnya papanya bilang begini, kalau begitu stop saja, tidak usah ikut kelas. Ini kelas online, jadi kita keluar dari meeting Zoom itu. Lalu saya kasih tahu kepada gurunya bahwa anak saya mengalami kendala dalam mengikuti pelajaran dan dia marah, dia ngambek. Lalu gurunya itu setelah kelas langsung telepon, video call anaknya untuk bicara. Nah setelah itu rupanya papanya bilang begini sama anak saya, mungkin kamu belum bisa untuk sekolah sekarang. Kamu gak siap berarti. Kamu gak siap berarti sudah, kita stop saja sekolahmu saat ini. Dan bagi saya, papanya waktu ambil keputusan seperti itu, dia sedang menantang anaknya untuk apa? Kalau kamu siap sekolah, berarti kamu betul-betul harus ready untuk mau belajar begitu ya. Tidak tahu tetapi mau belajar. Nah, waktu dia bicara begini, anak saya rupanya simpan dalam hati. Papa bilang saya nggak bisa sekolah, nggak siap buat sekolah. Satu waktu dia dengan papanya itu entah pergi kemana, ke Indomaret atau kemana begitu. Anaknya diam-diam, Stefani ini diam terus papanya juga diam. Mereka entah bicara yang lain, terus tiba-tiba anak ini nyeletuk bicara, Papa, kenapa Papa bilang Stefani tidak bisa sekolah? Kenapa Papa bilang Stefani nggak siap untuk sekolah? Papanya jelaskan. Kenapa Papa bilang kamu gak bisa sekolah? Kenapa Papa bilang kamu gak siap untuk sekolah? Papanya jelasin, itu sepanjang perjalanan mereka ke Indomaret, lalu pulang dari Indomaret membahas ya, apa yang menjadi komplain dari anaknya. Jadi anaknya simpan rupanya. Setelah papanya memberikan penjelasan, Stefani bilang, Stefani janji, Stefani tidak begitu lagi. Oke, kita akan coba. Stefani harus buktikan. Setelah itu berjalan saudara, sampai hari ini dia gak begitu lagi. Dia tidak lagi melakukan hal-hal sedemikian. Jadi saya menangkap ada sebuah hal yang begitu penting bagi seorang anak perempuan untuk mendapatkan feedback daripada ayahnya. Entahkah feedback itu berkaitan dengan pujian terhadap keberhasilannya, ataukah feedback itu berkaitan dengan teguran terhadap kesalahannya. Ini menjadi sesuatu yang begitu penting bagi anak perempuan dan menjadi kebutuhan esensial daripada anak perempuan. Tetapi saudara, jika anak perempuan ini tidak mendapatkannya, maka anak perempuan ini di dalam dirinya dia punya satu kesimpulan. Saya membosankan, ayah saya saja tidak tertarik terhadap saya. Ayah saya saja menolak diri saya, maka saya membosankan. Bahkan serba membosankan berarti dalam seluruh aspek kehidupan saya adalah seorang anak yang membosankan. Yang tertolak, dirinya sendiri menolak keberadaannya.
Bahkan dikatakan bahwa dia tidak berharga. Ini adalah sebuah kalimat kesimpulan dari surat-surat konseling yang diberikan oleh anak perempuan kepada Weldon Hardenbrook. Jadi ada salah satu surat yang dikutip, saya nggak tulis di sini saudara. Anak itu bicara tentang keadaan hatinya, keadaan dirinya yang merasa betul-betul self-esteemnya itu betul-betul negatif. Begitu ya. Jadi saudara, karena apa? Karena ayahnya tidak memberikan respon, relasi, perhatian yang seharusnya kepada anak perempuan. Anak perempuan ini ya terpaksa mencari perhatian dari tempat lain. Saudara, dalam kehidupan pacaran misalnya, akan menjadi korban anak laki-laki yang memanfaatkan kebutuhan relasi dan perhatian di dalam seks bebas. Dan kita menemukan bahwa akan menghasilkan kehamilan dini yang tidak diinginkan, dan akhirnya tidak jarang aborsi menjadi pilihan. Aborsi menjadi pilihan, dan ini marak yang terjadi pada masa penelitian oleh Weldon Hardenbrook dan juga beberapa sosiolog dan psikolog di Amerika. Kebanyakan kasus yang mereka itu teliti menunjukkan bahwa ini adalah wujud kompensasi, afeksi daripada anak perempuan yang kehilangan relasi dan perhatian dari ayahnya. Jadi saudara, sedih sekali ya, sangat sedih. Lain hal kalau saudara sebagai suami dan istri Kristen yang sudah menjalankan tanggung jawab saudara lepas daripada segala keterbatasan saudara dan kelemahan serta keberdosaan saudara. Saudara berjuang untuk kemudian melakukan tugas itu, tapi anak saudara tetap jatuh dalam dosa sedemikian. Berarti anak ini memang anak yang jatuh di dalam keberdosaannya, karakter dia memang demikian. Tapi kalau saudara melihat kejatuhan anak kita gara-gara kita juga saudara, kita punya andil di dalamnya yang menyebabkan anak perempuan kita tidak mendapatkan harga diri yang seharusnya. Karena kita saudara, ini bahaya besar, bahaya besar. Dan bukan saja kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dampak hilangnya fungsi seorang laki-laki sebagai ayah di tengah keluarga. Istri pun begitu. Istri kehilangan suaminya. Ini adalah kalimat yang merupakan keluhan seorang istri kepada Weldon. Jadi dalam surat konseling itu dituliskan. Sekali lagi saya nggak tulis bahas ya, dia punya surat konseling isi apa. Tetapi di dalam keluhan istri ini dia katakan bahwa ayah, suami saya yang ada di tengah-tengah keluarga ini seperti ayah hantu. Ayah hantu saudara ya. Ini bukan hantu beneran saudara. Tapi ayah hantu dalam arti apa? Yang tidak memiliki relasi dengan istri dan anak-anaknya. Suka menyendiri. Ya. Suka sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Gak peduli sama istrinya bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Lebih suka dengan dirinya sendiri. Makanya istri bilang begini, ini ayah hantu. Bukan ayah yang real. Gak berelasi dengan istri dan anak-anaknya. Dan ini bukan sebuah keluhan yang palsu. Ini benar-benar keluar dari fakta konseling. Lalu kemudian istri ini yang mengalami situasi sedemikian akan kemudian menghadapi situasi stres dan frustrasi. Stres bicara mengenai gangguan mental, frustrasi bicara mengenai kekecewaan secara psikologi. Ya jika di dalam peran ayah dan juga sebagai suaminya ini dia mendapatkan perlakuan di dalam pelecehan seperti minggu lalu kita lihat, kekerasan bahkan pembunuhan kepada kaum perempuan dan khususnya istri dalam kehidupan keluarga. Jika ini terjadi saudara, ini menjadi bahaya bagi pertumbuhan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan bahkan istri itu sendiri mentalnya terganggu, dia menjadi seorang yang kecewa luar biasa. Dan akhirnya saudara bisa lihat bahwa istri pun bisa bunuh diri gara-gara stres dan frustrasi. Jadi ini adalah dampak-dampak yang terjadi dalam hubungan, relasi suami sebagai ayah di tengah-tengah keluarganya. Baik bagi anak perempuan, baik bagi anak laki-laki dan juga bagi istrinya sendiri sebagai ibu di dalam keluarga. Jadi itu berarti ayah, laki-laki, saudara adalah orang yang memegang peranan begitu penting di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Karena itu mari kita lihat bagaimana panggilan Allah bagi ayah dan bagaimana Allah mengerjakan hal yang begitu prinsipil dalam kehidupan sang ayah supaya ayah ini kembali melakukan tugas fungsinya dengan benar. Mari kita lihat panggilan Allah bagi ayah. Mari kita perhatikan panggilan ayah itu terlihat di dalam dua hal. Seorang ayah adalah seorang yang bertanggung jawab bagi kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh keluarganya.
Dia bertanggung jawab bagi kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh keluarganya. Karena Alkitab menunjukkan bahwa Adam berfungsi sebagai imam bagi keluarga. Dan setelah jatuh dalam dosa, kita juga berjumpa Abraham, Ishak, Yakub adalah imam bagi keluarga. Mereka memperhatikan kehidupan rohani dari anak-anak dan istrinya. Mereka juga bertanggung jawab secara jasmani. Mereka bekerja mencukupkan kebutuhan daripada keluarganya. Saudara juga bisa lihat Ayub. Ayub itu contoh paling konkret, saudara, yang kita bisa lihat. Ketika anak-anaknya habis berpesta pora, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub bawa persembahan di mezbah. Dan kemudian minta anak-anaknya juga ikut bersama-sama dengan dia. Dan dia berdoa mewakili anak-anaknya agar Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa mereka. Sekiranya ada dosa yang mungkin mereka lakukan di dalam kehidupan mereka saat pesta pora. Jadi di sini kita melihat bagaimana kehidupan ayah yang begitu luar biasa menjadi teladan di dalam menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani dari seluruh keluarga. Hari ini saudara juga berjumpa bahwa ada kaum laki-laki yang tidak memelihara kesejahteraan jasmani. Jangankan rohani, jasmani pun dia tidak melakukan tanggung jawab. Saya pernah berjumpa dengan kasus yang benar-benar real di gereja yang saya layani sebelum saya masuk studi S2 teologi. Waktu saya pergi kunjungan dan kemudian ini ibu saya lihat kok kurus sekali. Sudah kurus, lalu kemudian dia itu punya penyakit kulit. Lalu saya bilang, Bu, ada apa dengan ibu? Kenapa fisik ibu kok sepertinya menunjukkan adanya stres, frustrasi yang cukup berat? Dia bilang, iya, saya punya suami, tapi suami saya kalau bangun pagi, kebetulan ini orang Batak, saudara, saya tidak kemudian sedang mendiskriminasi orang Batak, saudara ya. Tapi ini saya bicara tentang pengalaman kami. Jadi waktu itu dia cerita, suami saya setiap kali bangun pagi cari koran, baca koran. Dulu kan koran masih begitu terkenal ya. Koran, setelah itu dia minta istrinya buatkan kopi. Dia baca koran, minum kopi, lalu kemudian istrinya harus siapkan makan minum di atas meja. Setelah dia makan minum di atas meja, dia nggak kerja apa-apa, saudara. Santai, ya, santai di bawah pohon, baca lagi koran. Anak begitu banyak, anak 5 orang, saudara. Lalu kemudian nggak kerja, istri saja yang kerja. Istri habis siapkan sarapan, semua masak untuk siang, dia pergi ke ke pasar, cari kerja di sana, kerja yang tidak tetap. Dia cari ada orang yang mau menjahit enggak, sebagai penjahit amatiran, dia cari pekerjaan untuk menjahit. Kalau bisa saya jahit supaya dari hasil jahitan saya itu saya bisa menghidupi anak-anak saya. Dan itu sepanjang waktu dia hidupi. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga mereka saat ini, tapi kondisi pada waktu itu begitu mengenaskan. Bahkan saya pergi, saya kunjungi rumahnya sendiri, saya lihat kejadian tersebut. Jadi saudara, ini adalah kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Karena ini bukan terjadi di luar keluarga Kristen, ini di dalam keluarga Kristen. Jadi sekali lagi ayah dipanggil untuk apa? Bertanggung jawab bagi kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh keluarganya. Saudara, dan saya melihat di dalam kutuk daripada Adam yang mengacu kepada tugas daripada secara implikasi. Secara positif Allah mau katakan bahwa tugas daripada ayah adalah menjaga kesejahteraan secara jasmani. Jadi kalau ayah nggak ada kerja ya, istri sendiri yang kerja, itu aneh, saudara. Benar-benar aneh, saudara. Saudara suruh istri kerja mati-matian, lalu saudara bikin apa? Ada yang bilang begini, oh father house. Apa maksudnya, saudara? Ayah bersihkan rumah, ya kan? Di rumah ya kasih rapi-rapi di rumah, istri pergi keluar, kerja di luar. Ini nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu, saudara ya. Saudara, nggak bisa saudara membalikkan tanggung jawab itu dan saudara letakkan itu di dalam pihak istri. Karena apa? Panggilan seorang ayah bertanggung jawab bagi kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh keluarga. Jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi di dalam keluarga yang hancur, saudara harus minta pertanggungjawaban pertama kepada suami. Ini bukan berarti bahwa istri tidak boleh membantu suami dalam pekerjaan untuk menopang ekonomi. Kita akan lihat itu dalam pertemuan selanjutnya. Kedua, panggilan daripada ayah adalah bertanggung jawab bagi kepemimpinan secara moral dan rohani di dalam rumah, sekolah, dan gereja. Saudara perhatikan dalam rumah, sekolah, dan gereja. Salah satu sekolah yang didirikan oleh pendeta Stephen Tong, sekolah Calvin. Saudara dan saya menjumpai di sana, sekolah Kristen Calvin. Bagaimana ini ditegakkan kembali, saudara. Ditegakkan kembali prinsip-prinsip di mana kaum laki-laki itu memimpin secara moral dan rohani bukan saja dalam rumah tapi dalam sekolah dan gereja.
Begitu juga di dalam Calvin Institute Teknologi, saudara. Itu adalah sesuatu penetapan, pendirian daripada institusi yang kemudian mengembalikan panggilan seorang laki-laki sebagai ayah yang memimpin secara moral dan rohani di dalam rumah, sekolah, dan gereja. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting karena hari ini kita kehilangan itu. Kehilangan itu. Karena itu harus ditegakkan kembali. Nah, bagaimanakah dua tanggung jawab ini kemudian bisa dijalankan oleh sang ayah yang adalah notabene-nya seorang manusia berdosa juga. Kita lihat bahwa tuntutan Alkitab bagi seorang ayah adalah menanggalkan dosa yang menghalangi bahkan menghancurkan fungsi ayah dalam hal apa? Contoh, kebiasaan melayani diri sendiri. Laki-laki itu egoisnya tinggi, saudara. Bukan cuma perempuan, perempuan juga egois, ada dosanya juga. Tapi sekarang saya bicara soal laki-laki. Laki-laki egoisnya minta ampun. Saudara, contoh, saya kasih tunjuk contoh ya. Kalau saudara punya keluarga yang sedemikian, maka kita berdoa supaya keluarga kita ini bertobat. Saudara bayangkan ya, istri kerja setengah mati, sudah siapkan sarapan, rumah tangga semuanya, apa segala macam saudara. Suami itu bisa santainya dan kemudian dia tidak mengerjakan apapun, bahkan ketika anak itu badannya kotor sekali, semuanya harus istri yang kerjakan, istri yang kerjakan. Lalu suami tidak kerja apa-apa. Saudara, saya mau katakan, urusan rumah tangga itu bukan cuma urusan istri. Rumah tangga diberikan bagi suami dan istri. Sehingga pembagian kerja di dalam rumah tangga itu begitu penting. Saudara, kadang-kadang istri sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan urusan di dalam rumah tangga. Suami harus tolong. Suami harus tolong, saudara. Jangan membiarkan begitu saja. Begitu saja. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Suami kebiasaannya suka melayani diri sendiri. Bisa dia di depan komputer lama sekali. Istri butuh pertolongan. Oh, sebentar, saya masih di depan komputer. Apa yang dikerjakan di depan komputer? Pekerjaan, betul. Tapi kadang-kadang seringkali apa yang saudara dan saya nikmati di situ adalah apa? Self-service. Saudara itu melayani saudara punya diri sendiri. Begitu. Bukan melayani keluarga. Betul bahwa saudara sedang bekerja saat itu ada pekerjaan secara online. Saya yakin itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan saudara juga tidak boleh mengerampas pelayanan saudara kepada keluarga di dalam hal moral, hal rohani, hal jasmani. Ini adalah sesuatu yang laki-laki tidak boleh melayani diri sendiri. Pikir diri sendiri begitu egois. Dan tidak setia di dalam panggilannya. Banyak hal. Penyimpangan seksual dengan orang di luar daripada istri dan seterusnya, ya, ketidaksetiaan kepada panggilan perjanjiannya dengan istrinya dan juga kepada panggilannya sebagai suami dan juga ayah. Nah, kebiasaan yang pasif yang tadi saya katakan pasif dan enggan terlibat dalam relasi cinta kasih dengan istri dan anak-anak. Bicara dengan anak-anak, ajak berkomunikasi, enggan sekali. Sehingga ada gap yang begitu besar antara anak dan ayahnya. Kalau sama ibu mungkin bercengkrama lebih sering. Tapi sama ayahnya, waduh. Kalau ketemu jumpa sama ayah bicara itu kayak sesuatu yang begitu istimewa sekali. Karena mereka jarang mendapatkan itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi kebiasaan yang pasif dan enggan terlibat dalam relasi cinta kasih dan istri dan anak. Itu harus ditanggalkan. Jadi ini adalah beberapa daripada dosa-dosa yang sebagai laki-laki yang berfungsi sebagai ayah dan suami dalam keluarga, saudara harus meninggalkan itu. Meninggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian untuk kemudian menjalankan tanggung jawab saudara ini. Nah, apa fondasi atau model yang sejati dari panggilan ayah untuk menjalankan tanggung jawab dia, panggilan dia? Saudara, mari kita lihat. Ini adalah kebapaan dari Allah Bapa. Selama ini kan kalau saudara lihat kan dari sisi Kristus ya. Tapi saya mau ajak saudara dan saya lihat dari sisi Allah Bapa. Bagaimana kebapaan dari Allah Bapa menjadi fondasi, dasar dan model yang sejati bagi panggilan seorang ayah. Di sini kita lihat hal yang pertama-tama kita perhatikan adalah laki-laki itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Maka fondasi dan model atau teladan utama dari laki-laki tersebut bukan kepada konstruksi budaya. Saudara dibentuk dalam budaya masyarakat seperti apa?
Bukan itu. Tetapi saudara punya model atau teladan dan fondasi dalam panggilan adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah model kita, fondasi kita, teladan kita dalam menjalankan panggilan kita. Mari kita lihat sifat-sifat kebapaan Allah Bapa di dalam menjalankan tugas dia, fungsi dia dalam ketritunggalan. Yang pertama, Allah Bapa adalah pribadi yang aktif. Dia bukan pasif. Dia adalah pribadi yang aktif menciptakan dan terlibat dalam relasi cinta kasih dengan ciptaannya. Bahkan Jonathan Edwards itu mengatakan bahwa ciptaan adalah ekspresi dari kasih Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa memberikan inisiasi aktif menciptakan saudara. Saudara lihat di sini, ini Bapa, Allah pencipta kita aktif. Masakan saudara sebagai seorang laki-laki, seorang ayah, saudara pasif? Kemudian Allah Bapa adalah pribadi yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui mengutus anaknya ke dunia. Dia tidak saja mencipta, tetapi dia juga bekerja di dalam setiap ciptaan, memungkinkan setiap ciptaan itu untuk berfungsi dengan benar. Misalnya, bumi berputar pada porosnya, itu dimungkinkan oleh apa? Karya Allah Bapa. Dan tentu dengan Allah Anak dan Roh Kudus secara bersamaan. Lalu kemudian ketika ciptaannya jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berdosa, Allah aktif bekerja. Dia yang berinisiatif menetapkan untuk keselamatan melalui jalur Yesus Kristus. Allah bekerja. Saudara memperhatikan, kalau dalam Efesus menjelaskan mengenai kasih Kristus kepada jemaatnya, sekarang kasih Bapa kepada umat tebusannya di dalam Kristus. Dia begitu berinisiatif, dia datang dan mengulurkan tangan kasihnya untuk menyelamatkan saudara dan saya melalui Kristus. Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Bapa yang mempedulikan bahkan di saat saudara dan saya jatuh dalam dosa. Bapa seperti ini harus menjadi fondasi dan model bagi ayah-ayah, bagi bapak-bapak duniawi kita. Mereka adalah orang yang peduli terhadap keadaan daripada keluarga. Jika ada anakmu berdosa, jika ada istrimu berdosa, saudara dan saya datang dan buat apa? Membawa dia, mengarahkan dia di dalam pengajaran, nasihat firman. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengimitasi Allah Bapa. Lalu kemudian Allah Bapa adalah pribadi yang setia kepada perjanjiannya. Sekalipun umatnya tidak setia kepada Allah dan kepada perjanjian. Saudara, jarang terlihat suami itu setia kepada perjanjiannya ya, ketika istri berselingkuh. Kalau istri yang setia kepada perjanjian, ikat janji nikah, ketika suami berselingkuh, itu banyak. Contohnya banyak. Tapi kalau suami setia kepada ikatan perjanjian nikah, di saat istri berselingkuh, itu jarang ditemui. Tetapi saudara perhatikan kepada Allah Bapa. Bapa adalah pribadi yang setia, sekalipun umatnya tidak setia. Kitab Hosea memberikan kepada kita penjelasan tentang cinta kasih Allah yang begitu agungnya kepada perjanjiannya dalam ikatannya dengan umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayah, ayah harus menunjukkan kepada kita semua yang dalam hal ini keluargamu, bagaimana kesetiaanmu kepada perjanjian di saat di mana engkau kemudian digoncang keluargamu. Saudara, mungkin saya pernah cerita kepada saudara kisah bapak rohani saya yang begitu setia kepada ikatan janji pernikahan. Di saat istri itu mengusir dia dari rumah. Saya suka panggil dia Opa karena memang pangkatnya sudah Opa. Pada waktu itu ketika saya masih SMP, saya dilayani oleh keluarga ini. Ketika mereka sudah menyelesaikan persoalan yang terjadi. Apa yang terjadi? Konflik rumah tangga terjadi. Dan sampai titik di mana istri ini dominan luar biasa kayak kepala keluarga, saudara. Dia yang menggantikan posisi suami. Akhirnya kalau kita mau perhatikan memang dari segi ekonomi suami tidak begitu kuat sehingga istri punya hasil keuangan ini menjadikan dia sombong, besar kepala, angkat ekor atas suami. Akhirnya perintah-perintah suami seperti bawahannya dan kemudian sombongnya luar biasa sampai satu titik dia usir suaminya dari rumah itu. Biasanya kan istri yang diusir suami, ini suami yang diusir istri. Pergi keluar dari rumah itu. Dan begitu lama waktu suaminya itu di rumah keluarganya, suami pulang ke rumah keluarga. Jadi tidak cari istri yang lain. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa dengan tekun untuk istrinya bertobat.
Tuhan lembutkan istrinya, tundukkan kesombongannya. Tuhan tolong, terus suaminya ini berdoa. Sepanjang berapa tahun? 15 tahun. Bukan pendek waktunya. 15 tahun dan hidup tanpa istri, melayani secara seksual. Laki-laki mana yang tahan dengan godaan seperti itu? Tapi bapak ini saudara, bapak ini yang saya sebut sebagai bapak rohani saya ini. Dia dengan setia dan tekun terus membaca firman Tuhan, bekerja di tengah-tengah keluarganya, orang tuanya itu. Lalu kemudian dia berdoa untuk istrinya, terus itu yang dia lakukan. Dia tidak pasif, dia kerja saja, tetapi dia tidak kemudian beralih daripada ikatan perjanjiannya, perjanjian nikah itu. Sampai titik di mana Tuhan ubah hati istrinya. Tuhan utus seorang hamba Tuhan layani istrinya. Dan membuat istrinya itu sungguh-sungguh mengakui dosanya, menangis setengah mati. Dan bilang, Tuhan saya terlalu sombong kepada suami saya. Dan saya mau bertobat. Lalu dia kirim pesan ke kampung. Minta untuk suaminya balik. Begitu suaminya balik, belum masuk rumah. Baru sampai halaman rumah. Istri lari keluar peluk suami. Peluk cium suami. Minta maaf. Suami saya sudah bersalah. Minta maaf saudara. Menangis setengah mati. Dan hari ini saya adalah buah dari pelayanan mereka, pelayanan pribadi. Suami istri yang disatukan kembali. Oleh apa? Oleh kesetiaan seorang bapak yang begitu mengasihi istrinya. Walaupun istrinya sombong luar biasa dan injak-injak dia sebagai kepala keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau istri diinjak-injak oleh suami banyak, tetapi ini suami diinjak-injak oleh istri. Saudara, karena itu saya mau ajak saudara melihat, kebapaan Allah Bapa itu bukan konsep teologis yang mati. Tetapi itu adalah sebuah konsep teologis yang hidup, yang menguasai kita sebagai anak-anaknya. Khususnya kaum laki-laki dan juga kaum wanita tentunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Allah Bapa adalah pribadi yang memimpin dalam damai sejahtera dan kasih melalui hukum-hukumnya yang adil. Seorang ayah bukanlah ayah yang tidak menegakkan hukum. Seorang ayah yang sejati adalah ayah yang menegakkan kebenaran Alkitabiah di dalam kehidupannya dan dalam kehidupan keluarganya. Karena itu saudara, di dalam pemerintahan Allah Bapa, kita menjumpai hukum-hukum yang diberikan kepada kita. Begitu juga dalam pemerintahan kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, harus ada penerapan hukum saudara. Dan bahkan ada pendisiplinan. Saudara, kalau seorang ayah lemah dalam disiplin, saudara akan melihat bagaimana kehidupan keluarga saudara kacau balau. Saudara ajar firman, tapi saudara tidak pernah mendisiplin anak yang melanggar firman. Saudara, ini adalah sesuatu yang merupakan kecelakaan. Dalam hal karakter Bapak ini, ayah-ayah duniawi ini harus menuruti atau meneladani, menyerupai Allah Bapa. Dalam hal apa? Ketegasan dia. Dalam hal apa? Dalam kepemimpinan dia. Sehingga peran laki-laki itu, karakter laki-laki itu membentuk anak laki-laki kita. Sehingga kalau kita tadi katakan bias anak laki-laki menjadi seperti perempuan atau konflik. Being good dan being male itu. Sampai kemudian biasnya adalah kepada being bad. Yang mana menjadi indikasi being maskulin itu saudara. Itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ada karakter Allah Bapa yang terpancar dalam kehidupan ayah. Ayah yang ada di dunia ini. Jadi seorang ayah itu tidak boleh sungkan ya. Menegur ya. Ada orang tua yang bilang gini, waktu anak masih kecil ya, kita tegur anak kita itu kan ya wajar lah, kita punya otoritas yang begitu besar. Tapi ketika anak kita sudah dewasa, kalau mau tegur kok jadi sungkan ya. Mau tegur, ini bukan pukul saudara. Mau tegur dia karena dia berlaku salah, lalu jadi sungkan di sana. Saya bilang, ibu sama bapak ini yang punya otoritas. Kenapa bapak dan ibu kemudian menjadi sungkan menjalankan disiplin kepada anak-anak saudara? Saya tidak kemudian menyarankan saudara memukul anak yang dewasa, bukan. Tetapi saudara harus menegakkan disiplin, memberikan hajaran yang tepat sesuai dengan usia anak bersangkutan dengan bijaksana untuk memberikan pengajaran supaya anak bersangkutan tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana mungkin ayah dan ibu ketika melihat anakmu sudah di ujung jurang kebinasaan, lalu saudara bilang biarkan aja, nggak apa-apa, biar aja dia jatuh. Kan nggak begitu saudara. Saudara sebagai ayah dan ibu saudara harus bergerak, panggil dia, ambil dia untuk apa? Jangan sampai engkau jatuh. Nah ini adalah sesuatu yang sekali lagi ayah harus bertindak tegas di dalam hal ini.
bertindak tegas, saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan dalam damai sejahtera bukanlah kepemimpinan yang tanpa belas kasih dan bukanlah kepemimpinan yang tanpa disiplin. Ya, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Karena di dalam Ibrani 12 dikatakan, Allah itu menghajar anak-anaknya. Dia yang diakui sebagai anak akan dihajar oleh Allah. Begitu juga dia memberikan perumpamaan. Anak-anak di dunia manakah yang tidak dihajar oleh bapaknya yang di dunia? Apalagi Bapa yang di sorga. Jadi saudara, itu adalah sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan seorang ayah. Ayah jangan sungkan, saudara. Jalankan otoritas saudara. Justru kalau saudara sungkan, saudara membiarkan dosa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Lalu Allah Bapa adalah pribadi yang mengikat dan mempersatukan segala sesuatu di dalam Dia melalui Kristus secara sempurna. Mengikat dan mempersatukan. Ibu itu mengikat juga, saudara. Tetapi kepala haruslah yang mengikatnya secara menyeluruh. Ibu saja yang mengikat dan mempersatukan itu pincang. Ayah itu harus kemudian bertindak seperti bapa, mengikat seluruh anggota keluarga, mempersatukan mereka di dalam ikatan cinta kasih. Sehingga anak laki-laki, anak perempuan, istri mendapatkan respons, tanggung jawab ya yang begitu clear daripada seorang ayah, seorang suami kepada mereka. Dengan begitu berarti dia membangun keluarga, bukan? Membangun keluarga, mempermuliakan nama Tuhan. Allah Bapa adalah pribadi yang mengorbankan anaknya bagi keselamatan umat pilihannya. Mengorbankan diri. Tidak selfish. Tidak self-service. Hanya untuk diri kita sendiri saja. Tidak peduli orang lain. Begitu. Tetapi saudara memperhatikan di sini, kita melihat bahwa Allah Bapa adalah Allah yang mengorbankan. Anak yang paling dikasihinya yaitu Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, diberikan kepada manusia berdosa yang tidak layak menerimanya. Berarti seorang ayah yang baik rela mengorbankan apa yang paling dicintainya. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan kasih, perhatian, kepedulian, kepemimpinan yang baik kepada keluarganya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi membutuhkan pergumulan iman kita yang terus menerus, bukan cuma satu kali, tetapi terus menerus bagi kelangsungan hidup keluarga kita yang mempermuliakan Tuhan. Dan Allah Bapa adalah pribadi yang sungguh memperhatikan kehidupan umatnya sebagai keluarganya. Dia menyediakan makanan dan minuman bagi umat kepunyaannya. Dia memberikan firman hidup untuk memberi makan bagi jiwa umatnya. Maka saudara, dan saya melihat di sini bahwa berarti Bapa ini Bapa yang begitu perhatikan, care terhadap kehidupan kita. Ada anak-anak yang waktu saya konseling hari ini bergumul besar dengan bagaimana mendapatkan perhatian daripada sang ayah, kepedulian daripada sang ayah. Setiap kali dia datang bicara pergumulan dengan ayahnya tidak memberikan suatu perhatian yang sungguh. Bahkan sambil ngomong, ayahnya bisa sambil main games. Ya, ada apa? Main games. Dan itu menjadi sesuatu kekecewaan bagi anak ini. Dan dia bilang sama saya, "Bu, bagaimana cara mengubah papa saya?" Saya bilang, "Saya nggak bisa ubah. Padahal papa saya ini seorang yang punya jabatan bagus loh, Bu, di gereja, terlibat aktif loh dalam pelayanan. Tapi kok saya kalau setiap kali bicara sama dia tuh dia kayak anggap saya tuh gak ada apa-apanya. Malah waktu saya curhat, pergumulan saya secara personal, ya, saya main games." Ini fakta, saudara. Dan terjadi di dalam salah satu daripada cabang gereja kita. Jadi orang reform. Doktrin yang sehat tidak serta-merta langsung menghasilkan kehidupan praktika yang sehat juga. Jadi saudara harus memperhatikan bagaimana peranan anugerah Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara lihat di sini bagaimana Allah itu memperhatikan kita, begitu care. Maka seharusnya kehidupan gereja, kepala-kepala gereja dan kepala keluarga kita, yaitu ayah atau suami kita, mereka harus hidup memperhatikan apa yang Allah itu berikan. Allah Bapa adalah pribadi yang menjadi model atau teladan bagi anaknya. Sampai Yesus Kristus bilang begini, "Apa yang dikerjakan Bapa, yang aku lihat dari Bapa, itulah yang aku kerjakan. Yang aku lihat dari Bapa, yang aku lihat Bapa kerja apa, itu yang aku lakukan." Saudara, itu berarti pengaruh daripada Bapa begitu terlihat dalam kehidupan Kristus. Relasi Allah Tritunggal menjadi pola relasi dalam keluarga kita.
Anak saudara lakukan apa dari teladan hidup saudara? Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Membawa dia semakin dekat dengan Tuhan atau membawa dia semakin jauh dari Tuhan? Saudara, ini adalah sesuatu problem kehidupan daripada umat Allah yang mana diselesaikan dengan cara apa? Memandang kepada Allah, melihat kepada seluruh teladan, fondasi dasar kita kepada Allah Tritunggal, khususnya Allah Bapa dan peranan dia di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi, adakah pengharapan bagi ayah-ayah Kristen dalam menjalankan tugas panggilan dia sebagai bapak maupun sebagai suami di dalam keluarga? Jawabnya ada. Pasti ada. Pengharapan bagi para ayah itu bukan terletak pada diri sang ayah, bukan juga pada diri sang istri atau pada anak-anak, tidak. Tetapi terletak pada Allah semata. Maka saya katakan, hanya melalui anugerah Allah semata yang memberikan pengenalan sejati kepada Allah Tritunggal, khususnya kepada kebapaan Allah Bapa, sehingga panggilan seorang ayah dapat berfungsi kembali dan membawa berkat bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Ini adalah pemulihan yang hanya boleh dikerjakan oleh Allah saja, bukan oleh manusia, bukan oleh diri ayah itu sendiri, tetapi oleh Allah. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah. Ada tanggung jawab yang Allah tuntut daripada seorang ayah. Ada halangan yaitu dosa untuk melakukan tanggung jawab itu. Tetapi ada penyelesaian yang Allah berikan. Yaitu apa? Terletak pada dirinya sendiri di dalam karya anugerahnya. Mari kita lihat panggilan sebagai suami. Kalau tadi kita lihat panggilan sebagai ayah. Dan bagaimana Allah Tritunggal dalam hal ini kebapaan Allah Bapa itu menyelesaikannya. Sekarang mari kita lihat panggilan sebagai suami. Ini adalah sesuatu yang begitu prinsipil di dalam tugas dia sebagai ayah. Seorang ayah tidak bisa menjalankan tugasnya lepas daripada sang istri. Maka ini adalah peranan ganda sebagai suami dan ayah yang berkorelasi dengan peranan istri sebagai ibu juga. Nah, kembali saya mengingatkan kepada pertemuan kita yang lalu bahwa panggilan sebagai suami harus kemudian dijalankan dalam beberapa hal. Pertama, menghargai persamaan dan perbedaan panggilan laki-laki dan perempuan sesuai ketetapan kekal Allah. Saudara harus hargai ini. Persamaannya adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sehingga laki-laki dan perempuan sederajat di hadapan Allah dan dalam relasi satu terhadap yang lain. Ini adalah sebuah ingatan kembali supaya saudara dan saya dalam berelasi dengan suami ataupun dengan istri kita ingat konsep ini. Lalu dalam karya penyelamatan, ditebus laki-laki dan perempuan, ditebus oleh darah Kristus. Karena itu laki-laki dan perempuan adalah pewaris dari kasih karunia Allah dan secara rohani sama di hadapan Allah. Kita lihat itu dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dan Galatia 3 ayat 28. Tetapi juga ada perbedaan yang juga harus dipelihara, sungguh-sungguh diperhatikan dan dihargai. Bukan saja persamaannya tetapi perbedaan perannya. Allah sendiri yang menetapkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan melalui perbedaan peran itu mereka dapat menggenapi mandat penciptaan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Jadi tujuan perbedaan peran bukan untuk memuaskan kepentingan diri masing-masing, tetapi untuk apa? Mencapai kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak creation. Dan panggilan Allah berkaitan dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Di sini kita lihat, saya ulangi sebentar di dalam pertemuan kita yang lalu. Laki-laki dipanggil untuk melayani sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga dan gereja. Ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Perempuan dipanggil untuk menundukkan diri dengan rela kepada kepemimpinan laki-laki dan menjadi penolong yang rendah hati. Saudara ingat minggu lalu kita bahas ini. George Knightley dia bilang bahwa keduanya laki-laki dan perempuan bersama-sama dan bekerja sama di dalam perbedaan peran untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi panggilan sebagai suami, sebagai ayah tidak dilepaskan dari apa? Peran sang ibu. Peran sang istri di dalam keluarga tidak boleh timpang, salah satunya saja tidak boleh. Kedua-duanya harus dijalankan secara seimbang. Keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan ini adalah sebuah prinsip yang saudara dan saya tidak boleh kompromikan. Saudara harus perjuangkan, tetapi tidak boleh kompromikan. Laki-laki sebagai kepala dan pemimpin menjalankan kepemimpinannya di dalam kasih, di dalam kelembutan dan kepedulian. Itu minggu lalu kita sudah lihat cukup banyak.
Penolong harus tunduk dengan rela dan penuh hormat, ya. Di dalam kebebasannya dia menghargai apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Ini juga sudah kita bahas di dalam minggu yang lalu. Saudara, ini adalah prinsip keseimbangan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak boleh dikompromikan atau diberlakukan secara timpang. Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang sekali lagi harus kita pegang. Nah, sekarang prinsip ini dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami harus dipegang dan di dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah keluarga. Nah, seringkali pengambilan keputusan dalam keluarga itu adalah sesuatu yang cukup sukar karena bentrok antara suami dan istri, saudara. Tapi mari saya ajak saudara dan saya mulai melihat dengan sudut pandang Alkitab yang membawa kita hidup lebih harmonis. Yang pertama, ketika pengambilan keputusan dalam keluarga, saudara dan saya harus ingat siapa kepala dalam keluarga? Siapa pemimpin dalam keluarga? Tugas istri itu apa? Harus dijalankan secara seimbang. Maka dalam pengambilan keputusan, suami harus menghargai istri. Konkretnya menghargai istri itu apa? Pendapat istri harus dihargai. Gak boleh dominasi. Pendapat istri harus didengarkan dengan saksama. Bukan asal lewat saja. Apa. Kadang kan laki atau suami itu gak peduli sama apa kata istri. Lewat aja begitu ya. Gak mau lihat tatap mata begitu ya. Gak bisa begitu. Saudara harus bicara dengan menghargai dia. Sebagai apa? Teman pewaris daripada kerajaan Allah. Hargai dia. Lalu kemudian dengarkan pendapatnya dengan baik-baik. Pikirkan dengan saksama. Perasaannya juga. Ketika perempuan atau istri itu menyatakan pendapat dia, entah kasus-kasus yang dihadapi dalam keluarga atau pekerjaan dan gereja, saudara harus memperhatikan emosinya dia bagaimana. Afeksi daripada sang istri bagaimana. Kadang-kadang kan ini diabaikan ya saudara. Dalam kita berelasi itu banyak sekali saudara, makanya tiap kali itu berkelahi saudara dalam keluarga. Saudara mau jadi keluarga yang berkelahi sampai akhir hidup? Kalau saya nggak mau saudara. Pernah satu kali dalam refleksi kami, saya bicara santai dengan suami saya bilang gini, umur kita ini kan sudah makin bertambah ya. Dan kita juga sudah ulang tahun kesekian. Tapi saya mau satu hal, makin bertambah usia, makin bertambah kita dalam kedewasaan secara rohani. Saya bilang, saya nggak mau loh jadi kayak begini-begini aja. Saya rasa saya nggak puas dengan kehidupan kerohanian saya hari ini. Saya ingin keluarga kita itu bertumbuh. Saya nggak mau hanya sekarang seperti hari ini saja. Saya nggak mau. Saya bilang sama suami saya secara santai. Dan suami saya mengaminkan hal itu. Nah, dalam hal ini saudara, apa yang saya mau katakan? Dengarkan pendapat istri. Dengarkan perasaan dia. Apakah dia punya kontribusi terkait kasus yang dihadapi sebagai wujud cinta kasih? Jadi suami waktu mendengarkan, memikirkan perasaannya, kontribusi-kontribusi apa yang dia akan berikan dalam kasus bersangkutan, itu wujud cinta kasih suami kepada istri. Jadi suami itu betul-betul harus memperhatikan, jangan lewat-lewat begitu saja. Jadi ini adalah cara berelasi secara mutual yang bagi saya membangun anak-anak kita di dalam penghargaan dan penghormatan kepada otoritas ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu tidak saling mendengarkan satu dengan yang lain dan kemudian saling mendominasi, ya, atau baku rebut orang bilang ya, saling rebut mau bicara duluan saudara ya. Wah, bahaya besar saudara. Nanti anakmu juga jadi begitu, atau anak kita akan kemudian lebih pasif, lebih diam. Kalau ditanya pendapatnya diam aja. Karena apa? Karena orang tuanya berlaku demikian. Jadi penting sekali itu diperhatikan dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan istri. Mari kita ini baca 1 Petrus 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, bukan dengan hal yang lain, bukan dengan pekerjaan, tapi hidup bijaksana dengan istri. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman, rekan, partner, bukan orang yang lebih rendah atau orang yang lebih tinggi daripada saudara. Teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doamu jangan terhalang, berarti doa-doa suami gak didengar itu karena underestimate istri juga.
Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata, saudara. Itu adalah sebuah perjuangan. Itu bukan sesuatu yang seperti membalikan telapak tangan yang langsung jadi. Tetapi adalah sebuah proses perjuangan iman daripada orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suami tidak boleh menyerahkan otoritas. Ini hal kedua dalam pengambilan keputusan. Suami tidak boleh menyerahkan otoritas sebagai kepala dan pemimpin kepada istri. Itu ingat. Tidak boleh saudara serahkan otoritas itu. Ingat kalimat di dalam Kejadian 3 ayat 17 yang tadi saya bacakan. Karena engkau mendengarkan istrimu. Ini kan bukan karena Alkitab mengabaikan kontribusi input daripada istri kepada suami. Bukan. Tetapi perempuan itu mendominasi kepemimpinan. Itu masalah. Kalau saudara lihat di dalam konteks kitab Kejadian 3, Adam kan ada di situ. Bersama dengan Hawa. Adam hadir bersama dengan Hawa, dia dengar seluruh percakapan ular dengan Hawa. Kenapa ular bicara sama Hawa? Karena Hawa lebih mudah digoda. Hawa itu bukan kepala, Hawa itu pendengar kedua. Yang kepala adalah Adam dan pendengar pertama dari firman Allah adalah Adam. Karena itu Hawa dipilih sebagai objek yang kemudian diajak bicara oleh ular yang di belakangnya ada kuasa setan. Tetapi seharusnya sebagai laki-laki pada waktu itu, harusnya saudara, tapi tidak terjadi. Adam cut, intervensi. Adam suruh Hawa diam dan Adam yang bicara. Harusnya begitu saudara. Tetapi yang terjadi adalah menyerahkan otoritas kepada istri. Kalau di dalam keluarga, ada ibadah keluarga, biar istri aja deh yang bawa firman. Kalau bapak nanti aja sewaktu-waktu. Istri saja. Begitu istri minta, bapak silakan bawa firman. Nanti aja kamu aja. Ini sesuatu yang membuat engkau menyerahkan otoritasmu kepada istri. Siapa yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan jasmani dan rohani daripada keluarga? Kepala, yaitu suami. Kenapa kasih istri yang dominan di situ? Karena itu wajar jika keluargamu, anak-anakmu tidak menghargai salah satu daripada orang tuanya. Entah menghargai ayah saja dan mengabaikan ibunya, atau menghargai ibu saja dan mengabaikan ayahnya. Karena apa? Karena tidak terpola. Tidak terpola, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang begitu penting supaya kita bertobat, sama-sama bertobat. Saya dan saudara semua. Siapa di antara kita yang tidak punya kecacatan di dalam hal ini? Kita sebagai keluarga Kristen harus mengakui bahwa kita cacat di dalam standarnya Tuhan. Tetapi hari ini saudara mendengar firman ini untuk apa? Mengubah saudara. Mengubah kita semua. Jangan kita seperti itu lagi. Jangan keluarga kita ya begitu-begitu saja. Ya Kristennya Kristen begitu-begitu saja. Saudara harus bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dewasa. Keluarga saudara, istri saudara, suami, anak-anak harus sama-sama bertumbuh. Suami tidak boleh, sekali lagi ya, menyerahkan otoritasnya sebagai kepala dan pemimpin kepada istri. Dan tidak boleh bertindak kasar. Tadi di dalam Kolose, saudara. Suami tidak boleh bertindak kasar dan kejam seperti Nabal. Saudara tahu cerita Nabal bukan? Dengan Abigail. Itu orang dikenal bebal, saudara. Bebal bukan karena dia bodoh, saudara. Tapi memang dalam seluruh tindakannya tidak bijaksana. Sehingga dia menjadi seorang yang tidak dapat mengambil keputusan dengan benar dan membahayakan seluruh keluarga. Itu kalau hari itu tidak dicegah oleh Abigail, Daud bunuh kasih mati seluruh keluarga daripada Nabal beserta dengan semua pembantu-pembantu Nabal termasuk Nabal. Ini adalah sebuah sikap seorang pemimpin yang tidak patut. Makanya Tuhan bunuh sendiri Nabal bukan? Saudara, dan saya lihat kepala keluarga yang tidak memimpin dengan benar. Saudara, jangan sampai akhir hidupmu seperti Nabal. Jadi ini ada peringatan daripada Tuhan supaya saudara sebagai laki-laki harus menjalankan tanggung jawab saudara dengan benar. Kedua, suami dan istri harus memutuskan berdasarkan firman Allah dan melalui doa apa yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga. Kalau saudara punya beda pendapat, yang saudara lakukan apa? Saudara mendoakan pendapat bersangkutan dan kemudian saudara ambil firman. Ini firman bilang apa? Doktrin ajaran-ajarannya seperti apa? Kayaknya keputusan yang benar tuh begini deh. Contoh,
Saya kasih contoh, ini faktual saudara. Ada keluarga yang mana istrinya itu bilang sama suaminya begini, "Pak, kita tuh harus beri persembahan persepuluhan, Pak. Dari setiap kita punya hasil gaji." Ini kebetulan PNS. Suaminya bilang, "Ah, kamu aja dulu yang kasih dari gajimu." Enggak bisa, Pak. Kita harus kumpul kita punya gaji sama-sama karena suami istri PNS. Lalu kita berdoa dan kita bawa persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Kita satu hati kita bawa itu. Suaminya bilang, "Enggak lah. Masih banyak nih yang saya harus buat nih. Ada pembangunan rumah," karena memang lagi bangun rumah. "Ini ada pembangunan rumah nih. Kok pakai aja gajimu dulu kasih persepuluhan." Saudara lihat di situ, istrinya sedih sekali. Lalu konseling. Dan dia bilang, "Kayak begini bagaimana ya?" Saudara tahu kehendak Allah apa? Tapi ada perbedaan pendapat. Lalu pengambilan keputusan seharusnya bagaimana? Suami dan istri duduk sama-sama baca Alkitab tentang persepuluhan. Dan jika Tuhan berkehendak saudara untuk memberikan persepuluhan, suami yang memiliki pendapat yang tidak benar harus tunduk kepada otoritas firman. Dan kemudian apa? Bersama-sama dengan istri sehati sepikir untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Jangan kayak Ananias dan Safira saudara. Sehati sepikir untuk apa? Melawan firman Tuhan. Berbohong di hadapan Tuhan. Jadi saudara di sini adalah sesuatu yang begitu penting. Firman Allah adalah dasar yang menjadi keputusan suami istri, bukan salah satu punya keputusan, tetapi firman. Dari firman itu akan terjadi penilaian. Apakah pendapat yang benar yang mana, pendapat yang salah yang mana, berdasarkan firman. Dan jangan lupa mendoakannya. Dengan begitu anak-anak belajar bagaimana cara menyelesaikan persoalan dalam keluarga. Dalam hal ini istri pun menjalankan tugasnya sebagai penolong bagi suami. Berarti apa? Seperti minggu lalu saya katakan, terus menyuarakan firman, terus menyuarakan firman. Jangan stop di situ, jangan stop. Tetapi bersama-sama kemudian belajar menjalankan perannya masing-masing dalam kerjasama yang harmoni. Lalu yang terakhir, suami harus bertindak dengan hati-hati. Ini berkaitan dengan anak-anak. Dalam kepemimpinannya agar tidak menyakiti hati anak-anak. Dia mengeluarkan kata-kata yang memprovokatif hati anak-anak sehingga anak-anak itu menjadi sakit hati, menimbulkan kemarahan. Ini beda dengan saudara menegur dosa, mendisiplin dosa anak-anak. Yang maksud ini adalah saudara melampiaskan amarah saudara sepuas-puasnya tanpa mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang saudara bisa kemudian memaki-maki anak bersangkutan atau memukul anak itu dengan begitu luar biasa kerasnya, sampai tidak lagi berperi kemanusiaan atau tidak mempertimbangkan perasaan dia, mempertimbangkan jiwa dia bagaimana. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sehingga seorang laki-laki harus betul-betul menjaga betul. Karena apa? Karena dia merasa dia kepala bisa dia ambil tindakan melampaui daripada yang seharusnya. Jadi ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali dan menjadi godaan yang begitu krusial ketika engkau dalam puncak emosi. Kalau saudara lagi menyampaikan apa yang menjadi keputusanmu lalu anak lawan, saudara punya emosi makin tinggi bukan? Ini kayak apa dikomporin saudara. Makin emosi tinggi saudara bisa tidak terkendali di situ. Maka firman ini memberikan teguran supaya apa? Kendalikan kita, kendalikan. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri kecuali Allah. Nah di sini ada ruang bagi apa? Istri untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai penolong. Memberi kesempatan kepada istri untuk menolong dan mengarahkan anak-anak untuk mendukung keputusan suami sebagai ayah yang bertindak sesuai firman Allah. Jika ayah memerintahkan anak-anak, kita pergi ke gereja, tidak boleh terlambat. Tapi anak-anak kebiasaannya malas, bangun pagi susah. Apa yang dilakukan? Ayah mendisiplin anak-anak, tetapi juga ibu harus masuk. Untuk apa? Menolong anak-anak, mengarahkan anak-anak dengan cinta kasih sang ibu, dengan kepedulian sang ibu tentu yang bersinkron dengan, yang punya sinkronisasi dengan sang ayah. Lalu kemudian mendorong anak untuk apa? Bangun pagi. Supaya apa? Jangan terlambat ke gereja, jangan terlambat ke sekolah, jangan terlambat ke dalam pekerjaan. Hal kecil, tetapi itu adalah bagian daripada keputusan iman. Waktu kami itu dengan Stefani saudara, dia itu susah sekali bangun pagi. Untuk kemudian bergereja atau waktu fellowship sekolah minggu saudara itu susah sekali. Kalau dia sudah tidur itu bangun itu susah. Tetapi saya selalu saja bersama dengan suami itu kadang papanya itu tegas ya. Kasih perintah itu tegas. Lalu kemudian saya juga begitu tetapi saya langsung kasih tahu sama dia. Apa yang menjadi argumentasi. Papanya juga memberikan argumentasi. Kenapa kamu harus bangun tepat waktu? Tidak boleh terlambat.
Kenapa harus ke gereja tidak boleh terlambat? Kenapa ke sekolah tidak boleh terlambat? Jadi pengaturan waktu itu harus ada. Apalagi dia ikut sekolah online, saudara, dia punya ekstrakurikuler, lalu kemudian dia harus ikut kelas bridging, jadi kita kasih waktu. Jadi itu waktu-waktu yang ada itu kemudian waktu main dan seterusnya kita atur. Nah, hal-hal yang sederhana, kecil sekali, tetapi itu adalah keputusan iman kita. Iman adalah sesuatu yang mencakup seluruh aspek hidup kita. Jadi saudara, di dalam hal inilah maka panggilan seorang ayah dan panggilan seorang ibu bisa berjalan berbarengan, bisa berjalan secara seimbang dan kemudian membawa berkat besar bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa. Kiranya hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi juga penghiburan dan pengharapan bagi kita, tapi sekaligus teguran jika saudara telah melakukan dosa sedemikian. Dan mari kita mau berubah oleh kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mempedulikan kehidupan daripada keluarga-keluarga Kristen. Engkau adalah Tuhan yang mengaruniakan kepada kami firman, pelita yang memimpin hidup kami, mengoreksi keberadaan jiwa kami, mengoreksi perilaku hidup kami, sehingga hidup kami dibawa kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan tolong setiap keluarga Kristen yang mungkin hari ini ada dalam pergumulan-pergumulan relasi antara suami istri atau orang tua dan anak. Biarlah Engkau hadir di sana, beri terang firman-Mu, beri kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di sana, sehingga keluarga-keluarga Kristen boleh dipulihkan, boleh diperbaharui kembali di dalam karya Kristus, sehingga hidup daripada keluarga Kristen adalah keluarga yang mencerminkan kemuliaan nama Tuhan, yang membawa berkat besar, kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja dan bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Para ayah atau suami lebih fokus kepada pekerjaannya karena wanita atau istri pun lebih bangga dan lebih menghargai laki-laki atau suami yang memiliki pekerjaan baik dan penghasilan yang besar. Karena itu para ayah sulit berkomitmen dalam keluarga apalagi dalam pengasuhan anak. Jadi peran ayah tidak dirasakan dalam keluarga seringkali karena dorongan dari istri atau kaum wanita. Bagaimana seharusnya untuk bisa mengurus keluarga apalagi mendidik anak-anak perlu komitmen waktu yang banyak. Jika suami tidak meluangkan waktu dalam pekerjaannya, hal ini berdampak pada perekonomian keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika suami bekerja, itu adalah sesuatu yang merupakan panggilan dia. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai sesuatu yang baik ini merusakkan pertumbuhan iman daripada keluarga saudara. Saudara harus sedapat mungkin, saya pakai istilahnya pendeta Stephen Tong, squeeze. Sedapat mungkin saudara memeras waktu saudara, menggunakan waktu saudara secara efisien dan bijaksana. Untuk apa? Untuk kemudian melayani juga anak-anak saudara, melayani juga istri saudara. Jangan saudara itu kebiasaan ya, hari ini kebiasaan bekerja saudara, pergi pagi pulang malam. Anak belum bangun tidur, suami sudah berangkat. Anak sudah tidur, suami baru pulang. Jadi kapan jumpa anak? Kapan-kapan, kalau ada waktu. Hari Sabtu sibuk, mungkin suami punya hobi olahraga, main golf, atau apalagi, main badminton, atau basket. Ya, punya waktu untuk habis di situ. Ada suami-suami yang punya hobi dan hobi itu kemudian menyita waktu mereka sehingga mereka tidak punya waktu yang cukup bagi istri dan anak-anak mereka. Saudara, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Suami sedapat mungkin bekerja, tetapi tidak boleh mengabaikan pelayanan rohani kepada istri dan anak-anak saudara. Saudara, alangkah baiknya saudara mengatur jam waktu kerja saudara. Jika jam waktu kerja itu 8 jam, gunakanlah waktu itu untuk 8 jam bekerja. Dan setelah itu, saudara sedapat mungkin minta Tuhan kekuatan ketika pulang ke rumah. Saudara sedapat mungkin bisa bercengkrama dengan istrimu, bisa kemudian bersenda gurau dengan anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu tetap merasakan papa saya bukanlah papa yang hanya pikir kerja dan tidak pikir saya. Tapi sedapat mungkin saudara harus punya waktu untuk itu. Apalagi kalau ada Sabtu Minggu, saudara sedapat mungkin. Kalau punya hobi yang begitu luar biasa ya, di dalam urusan olahraga dan seterusnya, sedapat mungkin saudara jangan kemudian prioritaskan itu.
Tapi saudara punya waktu bersama keluarga, punya waktu renungan firman. Ya. Kalau mau olahraga, olahraga sama-sama. Olahraga sama-sama. Jadi di situ terjalinlah sukacita bersama. Tapi juga jangan buang waktu saudara bersama keluarga di dalam holiday pada hari Minggu dan tidak datang ke gereja. Saudara harus punya waktu sedapat mungkin. Suami harus berdoa agar Tuhan memberi saudara bijaksana. Tadi di dalam kata bijaksana itu kemudian melibatkan penalaran, melibatkan keputusan-keputusan yang begitu hati-hati sehingga tidak kemudian membahayakan iman daripada keluarga saudara dan pertumbuhan fisik juga daripada anak-anak saudara. Ya, bahkan pelayanan kepada istri saudara. Pelayanan kepada istri ini bukan hal rohani saja. Secara lahiriah pun saudara harus memuaskan apa yang menjadi kebutuhan daripada sang istri dalam relasi suami istri. Jadi itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kemudian suami itu pikirkan. Nah karena itu solusinya bagaimana? Suami harus kenal Tuhan. Suami harus kenal Tuhan. Jika saudara punya pekerjaan adalah pekerjaan yang pada akhirnya hanya memenuhi ekonomi, kesejahteraan fisikal saja daripada keluarga, saudara mencelakakan keluarga. Karena Allah panggil saudara untuk memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani. Tidak boleh salah satunya saja. Begitu. Jadi suami harus apa? Bertobat. Kenal Allah dan kemudian atur jam kerja saudara. Kalau bisa tidak ambil jam lembur, gak usah ambil jam lembur. Supaya apa? Digunakan bagi istri dan anak-anak saudara. Ada seorang dokter gigi, saya cerita ini. Kisah yang memang betul-betul nyata. Dia sibuk sekali dalam pekerjaannya sebagai dokter gigi. Tapi kemudian dia mengaturnya sedemikian sehingga dia buka klinik di rumah. Lalu dia melayani dari rumah. Sewaktu-waktu dia pergi ke rumah sakit. Tapi setelah dia kerja, dia kasih jam waktunya. Waktu kerjanya itu tidak sampai lewat daripada jam 4 atau jam 5 sore. Setelah itu dia bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian ada waktu di mana dia periksa gigi daripada istri dan anak-anaknya. Setiap malam itu dia periksa satu-satu giginya lalu dibersihkan. Ini kan perkara yang kecil saudara ya. Dokter gigi melayani orang lain tapi juga melayani istri dan anak tiap hari sebelum tidur malam. Selain mereka itu beribadah kepada Tuhan, bapak ini selalu periksa gigi daripada istri dan anak-anaknya. Waktu saya dapat cerita itu daripada suami saya Pak Tama, saya ketawa begitu. Kok lucu ya? Dia, iya, sampai istrinya punya gigi bersih, anak-anaknya punya gigi juga bersih. Tapi justru disitulah terjalin cinta kasih antara dokter gigi, papa sebagai dokter gigi yang sibuk bekerja, dengan anak-anak dan istrinya. Karena mereka menikmati cinta kasih daripada sang ayah. Jadi itu adalah bagaimana saudara bijaksana. Jadi baca Alkitab, saudara harus berbijaksana mengatur waktu saudara. Clear ya? Baik, mari saya ajak kita bangkit berdiri jika dari antara kita tidak ada pertanyaan. Oh ada, oke silakan. Iya Bu, Daud itu kan tidak kurang-kurang gitu pengenalannya akan Tuhan, kedekatannya akan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Samuel. Daud sebagai raja yang berhasil, Samuel juga sebagai nabi yang berhasil. Tetapi di dalam peran mereka sebagai ayah ada juga kegagalan. Mereka bukan orang yang tidak kenal Tuhan, sangat kenal Tuhan. Mereka juga bukan orang yang bijaksana, sangat bijaksana. Tetapi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa itu memang semata karena anugerah Tuhan gitu, sehingga anak-anak bisa bertumbuh gitu dengan baik. Karena kalau saya lihat mungkin karena Daud terlalu sibuk sebagai raja. Dan mungkin juga Nabi Samuel juga terlalu sibuk mengurus bangsa Israel. Sehingga agak lupa gitu melayani anak-anaknya. Saya sih cuma memikirkan sayang sekali ini bisa terjadi kegagalan di dalam keluarga Daud dan juga Nabi Samuel. Itu aja sih Bu, saya mau. Ya, baik. Saya kira ini adalah sebuah kegagalan yang sebenarnya kita dapat kemudian pelajari di mana titik kegagalannya dan kemudian kita tidak lagi melakukan kegagalan yang sama. Jadi Alkitab tidak saja bersaksi tentang orang percaya yang hebat, jago di dalam imannya, tetapi juga menceritakan orang percaya yang pernah gagal. Orang percaya yang pernah jatuh tetapi kemudian bertobat dari dosa-dosanya dan diubahkan oleh Allah. Nah, di sini kita melihat Samuel, seorang yang juga hebat di dalam pelayanan, tetapi dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga orang Israel sendiri bilang, anak-anakmu gak bisa mimpin kami. Begitu ya. Tetapi apakah benar kita mengetahui secara spesifik Samuel tidak melayani anak-anaknya? Nah, di titik itu tidak dibukakan oleh Alkitab. Saya yakin Samuel juga melayani anak-anaknya. Tetapi di dalam hal ini pun ada kelemahan daripada sang nabi, di mana kita lihat bahwa memang kesibukan seorang hamba Tuhan itu kan jauh lebih besar, apalagi melayani satu bangsa begitu ya. Tetapi di sisi yang lain itu kelemahan, di sisi yang lain saya melihat bahwa Samuel
tentu di dalam tanggung jawab dia sebagai nabi dan sebagai imam, dia tidak mengabaikan juga pelayanan kepada anak-anak. Tetapi itu tidak diceritakan karena mungkin itu bukan menjadi fokus dari penulisan dari kitab tersebut. Nah, bagaimana dengan Daud? Saudara juga melihat Daud juga punya kegagalan di sana di dalam mendidik anak-anaknya. Absalom jadi orang yang akhirnya lawan kembali Daud, begitu ya. Tetapi di sisi yang lain Tuhan juga menunjukkan bahwa melalui kejatuhan dia dengan Batseba, Salomo akhirnya menjadi pengganti dia yang kalau kita perhatikan sangat baik di dalam hikmatnya. Jadi ada dalam hal ini kejatuhan Daud, dan Daud itu kemudian mengalami akibat-akibatnya juga anak-anaknya. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, ada anak yang kemudian dilahirkan daripada Batseba yang memuliakan Tuhan. Jadi tentu di sini kita melihat ada proses kejatuhan, tetapi juga ada proses pemulihan dan Tuhan beri anugerahnya di sana. Jadi kesimpulan kita, jika anak-anak kita adalah anak-anak yang lahir di dalam keluarga Kristen, mereka hanya bisa hidup bersesuaian dengan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Allah semata. Sama seperti kita, orang tuanya, yang juga kalau bisa hidup taat firman, itu karena anugerah Allah semata. Jadi untuk itu kita betul-betul sandar Tuhan. Gak bisa sandar kekuatan kita. Kita bilang kita sudah ada satu ibu yang pernah datang setelah saya selesai kelas Streets. Dia menangis karena dia bilang, ibu, saya sudah berjuang, saya dan suami. Berjuang untuk kemudian melayani secara jasmani dan rohani kepada anak kami. Tapi setelah anak kami besar, yang kami temukan hasil daripada pelayanan kami kepada anak-anak kami itu nol. Karena ternyata mereka bahkan tidak begitu mengimani iman yang kami imani. Jadi apa gunanya saya mengajar anak saya, suami saya berjuang untuk membimbing mereka di dalam iman. Kami pun berjuang dengan keterbatasan kami dalam mengikuti firman. Apa gunanya? Saya sampaikan kepada ibu ini yang menangis. Dia menangis karena anaknya itu sepertinya hasil jeripaya dia itu nol. Saya bilang, iman itu adalah anugerah Tuhan. Sekuat-kuatnya ibu dan bapak berjuang di dalam pelayanan kepada anak-anak, dan sekuat-kuatnya kita meneladani Kristus untuk menjadi teladan bagi anak-anak, tetap saja iman adalah anugerah. Dan itu kayaknya dia rasa hancur lulu karena dia bilang, Tuhan kalau itu anugerah bagaimana anak saya masuk neraka kah? Begitu. Jadi itu adalah sebuah pergumulan iman daripada seorang ibu yang setia kepada firman-Nya, yang memikirkan kehidupan daripada iman anak-anaknya beserta dengan suaminya. Jadi di sini memanggil kita, para ayah, para ibu, bahwa kita hidup oleh anugerah, keluarga kita juga boleh setia kepada Tuhan karena anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa berkat kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan umat kepunyaan Tuhan dan keluarga-keluarga daripada umat kepunyaan Tuhan. Karena itu kami meminta belas kasih Tuhan, kiranya Engkau menopang iman daripada setiap ayah-ayah Kristen, iman daripada setiap ibu-ibu Kristen, iman dari anak-anak yang lahir di dalam keluarga Kristen. Tuhan, tolong hidup mereka. Kami tidak tahu seberapa dalam kejatuhan mereka dalam dosa, seberapa dalam konflik yang ada dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Tapi kami minta belas kasih Tuhan. Biarlah belas kasih Allah di dalam kerajaan sorga menaungi mereka, menjangkau mereka, dan memulihkan kehidupan mereka. Sehingga melalui hidup umat Allah, keluarga-keluarga Kristen yang dipulihkan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini. Berkatilah persembahan ini, sehingga melaluinya pekerjaan Tuhan di dalam MRI Depok semakin hari semakin berkembang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Allah semata. Amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.